Di sini saya ingin menjelaskan luas dari metode penelitian dan penulisan ilmiah dengan judul analisis dan perancangan sistem informasi manajemen laporan kerusakan perumahan berbasis web. Langsung saja di sini ada pendahuluan. Yang pertama latar belakang, yang dimana kita ketahui bahwa perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pada bidang pelayanan, seperti juga pengelolaan lingkungan tempat tinggal. Di sini pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi hanya digunakan oleh perusahaan besar atau instansi pemerintahan, tetapi juga mulai dibutuhkan dalam pengelolaan kawasan perumahan, khususnya pada fasilitas perumahan. Lanjut saja di sini. Yang kedua yaitu adalah identifikasi rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana merancang sistem informasi pelaporan kerusakan perumahan berbasis web. Kedua, bagaimana sistem dapat mempermudah warga dalam membuat laporan kerusakan. Yang ketiga, bagaimana sistem dapat membantu admin dalam mengelola dan memantau laporan. Yang terakhir yaitu bagaimana sistem dapat meningkatkan transparansi progres perbaikan kepada warga. Kemudian di sini ada ruang lingkup dan batasan masalah. Yang pertama yaitu sistem hanya berbasis web. Kemudian yang kedua, ini pengguna terdiri dari warga dan admin itu adalah pengelola dari perumahan tersebut. Yang ketiga di sini jenis laporan mencakup kerusakan jalan, lampu, saluran air, taman, dan fasilitas umum lainnya. Kemudian warga dapat mengunggah foto bukti kerusakan, lalu warga dapat melihat laporan sesama warga lainnya. Kemudian sistem dapat menampilkan status laporan seperti sedang menunggu, diproses, ataupun sudah selesai. Kemudian tidak membahas pembayaran iuran warga. Di sini maksud dan tujuan riset yang ada yaitu merancang sistem informasi laporan kerusakan berbasis web, mempermudah warga dalam menyampaikan laporan kerusakan, membantu admin mengelola laporan secara cepat dan rapi, memberikan informasi progres perbaikan secara transparan, meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan perumahan. Kemudian di sini ada rumusan hipotesa, yaitu diduga bahwa penerapan sistem informasi manajemen laporan kerusakan perumahan berbasis web itu berpengaruh positif terhadap efektivitas proses pelaporan kerusakan di fasilitas berbagai perumahan. Kemudian kemudahan penggunaan sistem berbasis web ini juga berpengaruh positif terhadap tingkat kemudahan warga dalam menyampaikan laporan kerusakan yang ada pada perumahan mereka. Kemudian penggunaan dashboard admin juga berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dan pemantauan laporan kerusakan oleh pengelola perumahan. Lalu fitur status progres laporan berpengaruh positif terhadap transparansi informasi perbaikan dan kepuasan perumahan warga di perumahan tersebut. Lalu di bab kedua di sini ada studi pustaka, ada literatur review yang sudah saya buat berdasarkan tabel yang ada. Lalu lanjut ke bab 3 yaitu pembahasan. Di sini ada elisitasi tahap 1 yang mencakup beberapa analisa kebutuhan yang saya ingin sistem dapat melakukannya. Di sini ada nomor 1 sampai 17 dan juga di sini ada analisa kebutuhan untuk non fungsional. Lanjut di sini pada tahap kedua yang dimana tiap kebutuhan dibagi lagi menjadi MDI atau mandatory, desirable, dan essential. Sini sudah dibagi menjadi 3 bagian tersebut dan juga bagian non fungsionalnya. Kemudian di sini pada tahap ketiga analisa kebutuhan dibagi lagi menjadi 3 yaitu teknikal, operasional, dan ekonomi yang dimana dibagi lagi menjadi 3 yaitu high, medium, low. Di sini sudah dimasukkan kepada kolom masing-masing. Kemudian di sini ada listasi final yaitu yang pertama menampilkan halaman beranda yang dapat dilakukan dengan registrasi dan login. Kemudian menyediakan pencarian dan pelaporan kerusakan fasilitas secara online. Kemudian memungkinkan pengguna untuk membuat laporan kerusakan fasilitas perumahan, lalu memberikan notifikasi otomatis tentang kerusakan fasilitas yang ada dengan sesuai, kemudian memungkinkan penerima mengunggah foto sebagai bukti kerusakan, menampilkan status dan progres penanganan laporan, menampilkan rekomendasi prioritas penanganan laporan yang akurat berbasis AI, menyediakan tempat penyimpanan untuk riwayat laporan yang ada, memberikan notifikasi otomatis tentang perubahan status laporan kerusakan fasilitas yang dilaporkan dengan sesuai kepada pengguna, menampilkan seluruh data laporan kerusakan, mengelola data laporan, lalu mengubah status penanganan laporan, memonitor seluruh laporan melalui dashboard admin, menganalisis gambar kerusakan dan yang diunggah pengguna, lalu mendeteksi tingkat kerusakan menggunakan model machine learning dan juga menerima dan menyimpan laporan kerusakan dari pengguna. Lalu yang terakhir memberikan akses berbeda antara pengguna dan admin. Kemudian di sini ada juga analis kebutuhan untuk fungsi non fungsionalnya. Yang pertama saya ingin aplikasi ini dapat responsif, memiliki tampilan antarmuka yang mudah digunakan, selalu bisa diakses, cepat dan stabil, lalu memiliki performa yang responsif dan memproses laporan. Lalu ada notifikasinya, kemudian mampu menyimpan data secara terstruktur dan aman, lalu data juga memiliki cadangan dan juga dapat berjalan secara real time dan juga ada update status laporan. Lalu yang terakhir memiliki tingkat akurasi yang baik pada fitur AI dalam klasifikasi kerusakan. Lalu di sini ada use case-nya, di mana user dapat melakukan registrasi atau jika sudah memiliki akun dapat login. Kemudian setelah login user dapat melihat beranda yang berisikan informasi-informasi kerusakan dari warga-warga lainnya. Kemudian di sini juga dapat melihat atau mencari informasi kerusakan tersebut. Kemudian membuat laporan kerusakan yang dimana nanti user bisa mengunggah foto kerusakan yang akan diproses oleh AI, dianalisis dan juga dapat dideteksi tingkat kerusakannya dan AI dapat memberikan rekomendasi penanganan nantinya kepada admin. Kemudian di sini user dapat melihat status penanganan laporan yang tersedia, kemudian melihat riwayat laporan dan menerima notifikasi kerusakan serta menerima notifikasi perubahan status kerusakan yang sudah dilaporkan. Kemudian di sini admin juga dapat login, kemudian melihat dashboard untuk khusus admin, lalu melihat seluruh data laporan yang ada, memverifikasi laporan, update status laporan, menerima dan menyimpan laporan, dan juga melihat hasil analisis AI dan rekomendasi penanganan yang tadinya telah dilakukan oleh AI. Lalu di sini ada beberapa spesifikasi use case-nya. Yang pertama yaitu use case registrasi, yang kedua use case untuk login, yang ketiga use case untuk membuat laporan kerusakan beserta alurnya, kemudian ada use case untuk melihat status penanganan laporan, kemudian juga ada untuk melihat riwayat laporan. Kemudian di sini ada untuk use case verifikasi laporan, lalu ada untuk use case update status laporan, dan di sini yang terakhir Anda melihat hasil analisis AI dan juga rekomendasi penanganan.
Kemudian di sini ada activity diagram yang pertama untuk login, yang dimana di sini user yang pertama harus membuka aplikasi, kemudian memilih login, lalu menginput password dan username. Kemudian di sini sistem akan memvalidasi data. Jika datanya valid, sistem akan menampilkan dashboard. Jika tidak valid, akan menampilkan pesan error. Kemudian di sini ada untuk membuat laporan kerusakan yang dimulai oleh user. User harus login, kemudian memilih menu untuk membuat laporan, kemudian isi data kerusakan, lalu mengunggah foto kerusakan. Kemudian di sini sistem akan memvalidasi data. Jika datanya lengkap, sistem akan langsung menyimpan laporan, lalu memberikan nomor kepada laporan dan mengirim notifikasi kepada user. Dan user dapat menerima dan melihat notifikasinya. Namun jika datanya tidak lengkap, sistem akan menampilkan pesan error. Di sini laporan yang disimpan oleh sistem juga dapat dilihat nantinya oleh admin. Lalu di sini ada status penanganan laporan yang dimulai oleh user. Yang pertama harus login, kemudian memilih menu untuk melihat status laporan. Lalu di sini sistem mengambil data yang sudah di-update oleh admin yang berisikan di sini menampilkan status diterima, diproses atau selesai. Kemudian user dapat melihat detail. Lalu di sini verifikasi dan update status laporan dimulai oleh admin, di mana admin login, kemudian membuka dashboard, lalu melihat daftar laporan, kemudian memilih laporan yang ada, lalu memverifikasi laporan tersebut. Apakah laporan tersebut jika valid, admin dapat mengupdate status laporan, lalu menyimpan perubahan dan mengirim notifikasi ke user. Lalu di sini sistem akan mengirim notifikasi ke user berdasarkan update yang sudah dilakukan oleh admin. Kemudian di sini user dapat melihat notifikasi. Kemudian yang terakhir di sini adalah analisis AI dan rekomendasi penanganan. Yang pertama dimulai oleh user. User harus mengunggah foto kerusakan yang tadinya sudah dilakukan saat melaporkan kerusakan. Lalu di sini sistem dapat menerima gambar, lalu menganalisis foto berbasis menggunakan AI, kemudian mendeteksi tingkat kerusakan yang ada, lalu mengkategorikan kerusakan tersebut masuk ke ringan, sedang atau berat, kemudian dapat menentukan prioritas penanganan. Lalu menyimpan hasil analisis yang nantinya hasil analisis ini akan dapat dilihat oleh admin. Lalu di sini admin dapat membuka hasil analisis tersebut yang menampilkan tingkat kerusakan, prioritas dan juga rekomendasi tindakan. Lalu di sini admin dapat membuat keputusan. Lalu setelah membuat keputusan, admin dapat mengirim notifikasi ke user yang akan dilakukan oleh sistem. Lalu user dapat melihat notifikasi yang ada atau update dari laporan tersebut. Lalu di sini ada daftar pustakanya berdasarkan studi tadi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang, mohon maaf. Selebihnya terima kasih.